Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Rona Asgar Channel. Mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu kasus yang belakangan ini cukup ramai teman-teman. Bukan belakangan ini juga, tapi ini sudah kasusnya lumayan lama, sudah beberapa tahun terakhir nih teman-teman. Kita lihat di media sosial sangat ramai sekali. Tapi sejauh mana kita tahu kasus ini, kita harus cari tahu kebenarannya dari awal ya teman-teman, agar supaya kita tidak serta-merta ikut-ikutan mengambil kesimpulan yang bahkan kesimpulan itu kita tidak tahu kebenarannya, atau seandainya kita mendengar seorang berargumen tentang kasus ini, setidaknya kita bisa mengklarifikasi atau mencari kebenaran dari kasus ini teman-teman, yaitu tentang kasus dari ijazah Joko Widodo atau Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya teman-teman, bahwasanya untuk melihat kronologis sejauh mana awal terjadi masalah dari uh, ijazah Pak Jokowi ini, setidaknya kita harus tahu dulu atau kita harus mempertanyakan dulu beberapa hal ya teman-teman. Siapa itu Bambang Trimulyono ini teman-teman ya, karena Bapak Bambang ini yang melaporkan pertama dari ijazah Jokowi itu, atau dia yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan, kenapa ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan teman-teman ya, karena seharusnya banyak ijazah-ijazah lain yang dipermasalahkan, tetapi kenapa harus ijazahnya Pak Jokowi? Karena yang kita tahu pun presiden kita yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya teman-teman, yang sampai sekarang pun sampai Pak Prabowo ini yaitu presiden kita yang 8. Yang dulu pertamanya, jika kita melihat yang sudah tersebar di media sosial atau semenjak adanya perkembangan media sosial ini teman-teman, ada Ibu Megawati, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya teman-teman. Tapi kenapa hanya Presiden Jokowi itu yang digugat ijazahnya teman-teman, dan juga banyak pemimpin-pemimpin daerah yang lain teman-teman ya, seperti gubernur ataupun bupati, tapi kenapa hanya Presiden Jokowi yang digugat ijazahnya teman-teman? Itu setidaknya juga jadi pertanyaan teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa ijazah Jokowi yang asli tidak pernah ditampilkan ke publik teman-teman? Itu juga menjadi pertanyaan yang menjadi keheranan teman-teman. Ini hanya keyakinan saya ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa komen di kolom komentar, kenapa ijazah itu tidak pernah dimunculkan teman-teman. Karena setidaknya Pak Jokowi ini menjadi presiden kalau memang beliau membuktikan, atau kalau memang beliau punya ijazah yang asli, dan kenapa tidak pernah ditampilkan ke publik teman-teman. Kemudian di saat menyelesaikan kasus ijazah ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti di saat kepolisian yang yang membuktikan ijazah itu, tapi kenapa orang yang menggugatnya tidak pernah dilibatkan ya teman-teman untuk periksa, atau pada saat di laboratorium itu kenapa tidak dilibatkan orang yang menggugat ijazah itu teman-teman. Apalagi seperti sekarang ada Pak Roy Suryo atau Pak Rismon ya teman-teman, kenapa di saat diperiksa di laboratorium kepolisian tidak pernah melibatkan orang-orang ini, seperti Pak Roy Suryo. Tidak perlu ditampilkan ke publik maksudnya teman-teman, tapi cukup ditampilkan ke mereka yang menggugat itu, seperti Pak Roy Suryo dan Pak Rismon itu. Cukup mereka aja, tempat mereka menampilkan ijazah itu teman-teman, tidak ngapain harus ke publik. Karena yang mempermasalahkan ijazah itu palsu atau asli kan Pak Rismon dan Roy Suryo itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita tanyakan juga, jika nantinya ijazah Pak Jokowi itu palsu, lalu bagaimana teman-teman? Apa yang selanjutnya akan terjadi? Apakah Pak Jokowi ini yang akan dipenjara atau seperti apa? Dan kalaupun Pak, seandainya teman-teman ya, uh, ya semoga tidak, tapi kalau seandainya pun ijazah ini palsu, setidaknya penggugatnya dan pemilik ijazah ini cukup
cukup mereka aja yang tahu teman-teman, karena ini menjadi aib negara kita juga teman-teman kalau seandainya ini terbongkar. Ini sangat mengerikan ya teman-teman, bagaimana sebuah negara yang besar dengan memiliki ratusan juta jiwa ini harus dipimpin oleh orang yang memalsukan ijazah teman-teman, dan itu diketahui juga oleh negara-negara lain, kan sangat mengerikan ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya menjadi sebuah pertanyaan juga, sebenarnya teman-teman, kasus apa yang ditutupi sehingga masalah ijazah Jokowi ini selalu dimunculkan teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya sekarang pun yang terbaru ijazahnya Gibran pun juga ikut dipermasalahkan teman-teman. Dan perlu teman-teman juga ketahui bahwasanya di saat ijazah Gibran ini digugat, ternyata berbarengan dengan bagaimana para anggota DPR yang selalu membuat masalah. Bagaimana juga kemarin joget-joget di gedung DPR teman-teman ya, ada Eko Patrio, ada Uya Kuya itu teman-teman yang jadi masalah, dan selalu berbarengan dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana juga dulunya pada tahun 2019, perlu teman-teman ketahui bahwasanya sebelum atau berbarengan dengan masalah Pak Jokowi ini ijazahnya dipermasalahkan, ternyata ada masalah-masalah lain yang harusnya kita ketahui teman-teman 2019 itu. Jadi yang pertama-tama kita akan melihat dulu kronologi awal dari kasus ini teman-teman, dari kasus ijazah ini ya, seperti apa. Ini saya telah men-screenshot teman-teman ya, screenshot dari beberapa berita yang sudah saya lakukan, yang nantinya teman-teman bisa nilai sendiri sejauh mana dari perjalanan kasus ijazah dari Presiden ke-7 ini teman-teman. Yang pertama yakni dari berita Pikiran Rakyat ya teman-teman, yang dimana berita ini dikeluarkan tanggal 16 April tahun 2025 teman-teman, dan judul dari berita ini yaitu kronologi ijazah Jokowi diduga palsu atau awal mula gugatan hingga update kasus terbarunya, judul dari berita ini teman-teman ya. Dan ini diposting oleh Pikiran Rakyat teman-teman. Jadi awal mula kasus ini teman-teman bahwa dilaporkan oleh Bambang Trimulyono yang dimana menggugat Bapak Joko Widodo teman-teman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dugaan penggunaan ijazah palsu ketika pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian reaksi dan klarifikasi teman-teman. Pernyataan resmi UGM, Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan lulus tahun 1985. Dokumen akademiknya bisa dilacak. Teman-teman semasa kuliahnya juga memberi kesaksian mantan presiden itu memang kuliah di kampus tersebut, isi beritanya teman-teman. Kemudian setelah ada laporan dari Bambang Tri itu teman-teman, kemudian proses hukumnya Bambang Tri Mulyono bersama dengan Sugi Nurharja atau Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian pada akhirnya teman-teman, yang pada tahun 2019 itu. Lalu Bambang Tri mencabut gugatannya di PN Jakarta Pusat. Proses hukum padanya dan Sugi Nurharja terus berlanjut. Pengadilan menyatakan pihaknya terbukti bersalah menyebarkan berita bohong dan menjatuhkan vonis hukuman penjara. Jadi itu yang pertama ya teman-teman, kronologi awal dari kasus ijazah Jokowi ini. Yang melaporkan pertama yaitu Bambang Trimulyono yang menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat teman-teman. Itu kronologinya. Jadi kemudian yang kedua yang harusnya kita tahu yaitu siapa sih sebenarnya Bambang Trimulyono ini teman-teman. Jadi kita harus melihat dulu profil dari Bambang Trimulyono ini siapa teman-teman, sehingga dia yang melaporkan Bapak Jokowi itu ke pengadilan.
yang dimana profil oleh Bambang Trimulyono ini diposting atau diberitakan oleh kompas.com ya teman-teman, yang tertanggal 13 bulan 10 tahun 2022. Jadi kompas.com ini memberitakan hari ini, yang dimana profilnya yaitu tercatat lahir di Blora teman-teman, Jawa Tengah pada 4 September tahun 1971. Dia kemudian menempuh pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Setelah SMA, Bambang kuliah di jurusan Pertanian Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Tapi ternyata Pak Bambang Tri ini tidak menyelesaikan kuliahnya, di mana di sini dituliskan akan tetapi Bambang memutuskan keluar dari kampus negeri itu saat kuliahnya sudah masuk tahap akhir, teman-teman. Setelah itu kegiatan Bambang tidak banyak diketahui. Nama Bambang muncul ke permukaan setelah menulis buku Jokowi Undercover, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ternyata Pak Bambang Tri ini tidak menyelesaikan kuliahnya ya teman-teman di Universitas Jenderal Sudirman, teman-teman. Yang setelah kita mengetahui profil dari Pak Bambang Tri ini teman-teman, kemudian kita melihat pengakuan dari kubu Jokowi ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya sampai sekarang kita tidak pernah atau publik tidak pernah melihat dari ijazah asli Bapak Joko Widodo, yang dimana juga ini diposting oleh kompas.com atau diberitakan oleh kompas.com ya teman-teman pada tanggal 15 bulan 6 tahun 2025, yang judulnya yaitu kubu Jokowi sebut bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan ke publik, yang dimana kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyebutkan bahwa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik karena dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Yakub khawatir bila ijazah Jokowi ditunjukkan akan ada banyak pihak-pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi maksudnya di sini teman-teman, bahwasanya kuasa hukum Pak Jokowi ini yaitu Yakub Hasibuan mengatakan jika ada yang dituduh kemudian dia pula yang dipaksa untuk menunjukkan apa yang dituduhkan. Jadi maksudnya yang seharusnya siapa yang menuduh itu dia harus membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan, teman-teman ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya seandainya ijazah Pak Jokowi ini ditampilkan ke publik, takutnya nanti semua pimpinan atau semua pemimpin, semua pejabat yang ada di negeri ini pun dimintai keterangan atau keabsahan dari pendidikan yang mereka tempuh. Jadinya seperti itu teman-teman, seperti anggota DPR, kemudian Pak Bupati dan lain-lain ya teman-teman. Itu pernyataan dari Yakub Hasibuan ini teman-teman, bisa teman-teman baca sendiri. Yang dimana yang pertama yaitu kerusuhan pasca Pilpres 2019 teman-teman, yang terjadi pada 21 sampai 22 Mei 2019. Yang kedua juga ada demo mahasiswa dan pelajar, yang dimana demonya ini juga besar-besaran terjadi pada September 2019 juga teman-teman, yang menolak revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP teman-teman. Kemudian ada kasus yang selanjutnya, suap impor bawang putih teman-teman. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terkait dugaan penggelembungan harga dan suap impor bawang putih yang melibatkan anggota DPR teman-teman. Jadi setidaknya kita harus sadari bahwa siapa tahu di belakang masalah dari kasus yang selalu muncul sekarang ini untuk menutupi masalah yang lain yang sebenarnya sangat besar teman-teman.
yang tidak kita ketahui. Kemudian juga ada serangan bom bunuh diri di Medan, teman-teman, terjadi pada 13 November 2019. Ini juga perlu kita ketahui, teman-teman, ya, bahwasanya jangan sampai kita malah digeser atau diganggu konsentrasi kita dengan ijazah yang selalu muncul setiap tahunnya, yang kita tidak tahu bahwasanya ternyata kasus itu hanya sengaja untuk menutupi kasus yang sebenarnya ada kasus yang lebih besar, teman-teman. Ada juga kasus korupsi anggota DPR, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, teman-teman. Ternyata di setiap ijazah Pak Jokowi ini dimunculkan ke publik pasti ada korupsi anggota DPR, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan komen di kolom komentar, apakah kasus jasa Jokowi ini selalu dimunculkan untuk sengaja menutupi kasus yang lain, atau memang yang ingin menggugat kasus jasa Jokowi ini murni, ya teman-teman, keinginan mereka sendiri, teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar seperti apa, apakah jasa ini benar-benar murni ingin dimunculkan karena demi kebaikan bangsa kita, atau jasa ini sengaja dimunculkan ke publik untuk menutupi kasus yang lebih besar, teman-teman. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.